apa kabar semuanya? Selalu sehat, bahagia, dan sukses selalu. Perkenalkan, namaku Lulu. Kali ini kita akan general reading dengan pembacaan banyak energi, jadi bisa cocok, bisa tidak. Ambil yang baik dan positifnya saja. Kali ini dengan tema yang diam di sana, apa kabar? Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini aku merasa bahwa kenapa dia mendiamkanmu? Karena ada description, ada hambatan, rintangan, cobaan, ujian, bahkan mungkin masalah bertubi-tubi hadir dalam hidupnya yang kita tidak tahu, teman-teman. Bisa jadi ya, ini berasal dari faktor luar dan dari dalam dirinya. Kalau bicara masalah faktor dari luar, ini bisa berkaitan dengan masalah pekerjaan, uang, studinya ya. Bahkan orang tuanya. Mungkin orang tuanya menghendaki sukses dulu, kaya dulu, harus punya ini itu dulu, harus membahagiakan orang tuanya dulu, kita kan gak pernah tahu. Atau mungkin dia ingin masalah keuangannya stabil dulu. Lalu untuk faktor internal, ada rasa ketidakpercayaan dirinya terhadap dirimu. Mungkin dia masih belum percaya, masih ragu, bimbang. Apakah ini saatnya untuk menjalin komitmen, menjalin hubungan, menjalin komunikasi dengan dirimu? Ya, kalau kita bicara tentang masalah uang, pekerjaan di zaman pandemi ini, efeknya gede ya, besar. Kalau itu yang jadi faktor penentunya, ya ini akan menghambat dirinya untuk datang kepadamu. Ketika dia merasa gak percaya diri karena belum mampu, belum cukup, belum sukses, maka dia gak akan berani, dia gak akan pernah maju. Dan dia merasa ketika dia tidak memiliki stabilan secara finansial, dia akan mandek. Nah, sehingga dia mungkin menarik diri, mengisolasi diri, menutup diri, tidak menghubungimu, menutup komunikasi. Yang terjadi adalah dia fokus pada hal karirnya, pekerjaannya, untuk menghasilkan apa? Uang yang banyak, kestabilan ekonomi. Sehingga dia melakukan banyak perubahan dalam hidupnya, melakukan banyak pencapaian, banyak hal yang harus dia raih, dia tempuh, dia usahakan, dia capai. Agar apa? Dia sukses, berhasil, layak kamu banggakan. Dan dia tidak mau menjadi orang yang dipandang remeh. Ya, ini bagus sih ya teman-teman, karena segala sesuatu kita tidak akan pernah tahu kondisi, kabar, bahkan keadaan seseorang. Tapi ketika dia merasa tidak berdaya, kemudian dia bangkit dan ada harapan, ada semangat, ada keyakinan bahwa dengan kreativitasnya, dengan semangatnya, kegigihannya ya, dengan
hasil kerja kerasnya, dia akan bisa meraih impiannya, meraih apa yang menjadi cita-citanya. Lalu kita lihat ya untuk tarotnya. The Devil, ada keterikatan, kecanduan, ketergantungan dia dengan dirimu. Jadi dia merasa bahwa dia sudah merasa candu ya, merasa ketergantungan, merasa kamu itu hanya kamu yang bisa menyeimbangkan hidupnya. Dia merasa bahwa kamu yang bisa memberikan sebuah harapan ya, perasaan yang penuh dengan rasa kepercayaan, kesenangan, kebahagiaan, fulfillment gitu loh. Perasaan yang selaras, serasi, seimbang, saling memberi, saling menerima. Ya, secara energi kalian itu mengupayakan, mengusahakan yang sama gitu. Mungkin kamu juga banyak melakukan banyak hal ya dalam dirinya, sehingga dia merasa bahwa dengan sikapnya dia berharap kamu tidak marah, tidak kecewa, memaafkan dirinya, dan memberikan kesempatan buat dirinya untuk bisa terjalin hubungan lagi. Nah, ketika kondisinya sudah stabil, keuangannya atau masalahnya sudah selesai, sudah beres, dia akan membuat keputusan, dia akan hadir menemui dirimu, karena sekali lagi kamu adalah sumber kebahagiaan, kedamaian, keceriaan, kesenangan dalam hidupnya. Ya, the Sun, Ten of Pentacle. Jadi dia merasa bahwa kamu dan dia memiliki ikatan yang kuat. Jadi ada sebuah keyakinan, harapan dalam membangun sebuah keluarga bersama dengan dirimu, ya, keluarga yang penuh dengan kesejahteraan, kemakmuran gitu, keberhasilan, kesuksesan. Ya, intuisinya yang mengatakan bahwa ya, kamu adalah teman hidupnya, kamu yang akan menua bersama dirinya. Karena gimana ya, dia merasa kamu itu baik ya, penuh dengan kasih sayang, kesabaran, kelembutan ya, dan sangat bijaksana. Orang yang pintar. Apa yang perlu kamu ketahui lagi tentang dirinya? Seduction. Jadi kamu itu penuh gairah ya, sehingga dia itu merasa kayak terpesona, tertarik denganmu. Ya, walaupun kalian berjarak dan saling diam mungkin ya, dan ini sangat menyakitkan. Tapi kamu tuh tetap memberikan kenangan, ada memori, ada kenangan yang membuat dia tidak bisa melupakan dirimu begitu saja. Sehingga ketika nanti dia sudah stabil, masalahnya sudah beres, dia ingin berkencan denganmu. Ya, walaupun saat ini bukan waktu yang tepat, tapi dia yakin dia akan mengabarimu
ketika semuanya itu sudah baik dan stabil, ya. Mungkin ya, ketika dia sudah merasa yakin ada sebuah keputusan, ya, keputusan ini ketika dia merasa ini waktu yang tepat gitu. Jadi energinya, aku merasa bahwa dia akan segera menghubungimu ketika semuanya sudah beres. Lalu kita cek ya, apa yang ingin dia sampaikan kepadamu. Ya, lagi-lagi dia sangat tertarik kepadamu. Dia mengagumimu. Iya, karena kamu mungkin penuh dengan magnet. Dan dia merasa bahwa kamu tuh kayak secara energi ada di sekitarnya dirinya. Jadi walaupun kalian berjarak, energi kalian itu saling dekat. Dan ini kaitannya dengan soul connection. Jadi hatimu dan hatinya itu kayaknya sudah dekat, gak bisa dilepas gitu loh. Dan dia selalu mengingat setiap detail dirimu dalam kesehariannya. Kita lihat ya, pesan semesta untuk dirimu. Penting untuk diingat bahwa pikiran dan perasaan Andalah yang bersama-sama mencipta hukum tarik-menarik. Dan Anda juga bisa memisahkan keduanya. Juga ingat bahwa perasaan Andalah yang merangkum keseluruhan frekuensi Anda dan mengatakan apa yang Anda ciptakan pada saat ini. Jadi, bagaimana perasaan Anda pada saat ini? Bisakah Anda merasa lebih baik? Lakukanlah sekarang juga. Apa yang bisa membuat Anda merasa lebih baik? Sebenarnya ketika dirinya mengabaikanmu, membiarkanmu, tidak berkomunikasi, tidak ada kabar, mengghosting, memblokir, mengacuhkanmu, ini adalah sebuah red flag, tanda, sign bahwa hubungan ini sehat. Apakah ini hubungan yang patut diperjuangkan? Apakah ini hubungan yang harus aku nanti? Apakah dia yang terbaik? Dan itu semuanya tergantung padamu. Dan sesungguhnya apa yang terjadi padamu itu adalah cerminan dirimu. Kamu memproyeksikan, merefleksikan pada semesta, dan semesta menghadirkan dia kepada dirimu. Ketika dirimu acuh kepada seseorang, ketika kamu memiliki perasaan, memiliki ego yang tinggi, memiliki perasaan penuh curiga, pikiran yang negatif, dan melakukan aksi bahwa aku membencinya, aku tidak menyukai dengan sikapnya, sesungguhnya dia pun melakukan hal yang sama, tapi dengan mengabaikanmu, membiarkanmu, dan mendiamkanmu. Ini sesuai dengan hukum tarik-menarik. Jadi apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, dan apa yang terjadi padamu itu karena refleksi cerminan dari jiwamu. Maka semua ini tergantung padamu. Ketika kamu masih mengharapkannya, meyakininya, berpositiflah. Positif bahwa dia di sana akan baik-baik saja. Di sana dia akan berjuang, akan sukses dalam pencapaiannya, baik karir, studinya, bahkan masalah-masalah dia bisa menyelesaikan dengan cepat. Maka ucapkan, doakan, afirmasi yang baik
agar dia segera hadir dalam hidupmu. Dan perasaanmu masih meyakininya dia akan hadir dengan versi terbaik, dengan memberikan kejutan spesial, memberikan kabar bahagia, memberikan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang mengejutkan, hal-hal yang membuat kamu semakin bangga terhadapnya. Dan apa yang harus kamu lakukan? Lakukanlah sesuai yang kamu inginkan dengan penuh keyakinan, kebahagiaan, hal-hal yang menyenangkan buat kamu. Kamu akan menjadi versi terbaik juga. Kamu yakin dia lagi berjuang, dia akan menjadi lebih sukses, maka kamu juga harus melakukan yang sama. Kamu harus jauh lebih sukses dan bahagia. Perihal jodoh ya teman-teman. Tuhan akan memberikan pasangan jodoh itu sesuai dengan energinya, level energinya. Jadi ketika kamu tidak baik-baik saja, maka jodohmu di sana juga tidak akan baik-baik saja. Namun ketika kamu penuh dengan kebahagiaan, kesuksesan, kegembiraan, dia di sana juga memperjuangkan dirinya dan dia akan hadir dengan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Jadi ini semua tergantung padamu. Kamu mau dengan dia atau tidak. Dan karena kita memiliki free will, kebebasan dalam menentukan sikap, menentukan pilihan hidup kita. Apakah dia orangnya atau bukan? Ya. Lalu kita lihat untuk zodiaknya. Oke, ini untuk inisialnya, bisa nama panggilan, nama kesayangan, nama panjang, kota saat ini dia berada, bahkan nomor plat kendaraan ya. Untuk zodiaknya ada Gemini, Scorpio, Aquarius, Sagittarius, dan Aries. Untuk inisialnya ada G, I, X, P, V, Z, M, N, W, C, Z, K. Jika tidak ada zodiak dan unsur namanya, tidak masalah, karena ini hanya pembacaan energi yang terkuat. Jika kalian menonton video ini sampai selesai, ini berlaku pembacaannya untuk kalian. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kita jumpa lagi di reading selanjutnya. Thank you, I love you, bye.